Pemirsa, siapa yang menjadi pemenang dalam debat tadi malam? Selain itu, seberapa besar pengaruh tontonan debat ini dalam mendongkrak atau mengubah pilihan orang di pemilu presiden nanti? Ya, untuk membahasnya pemirsa telah bergabung pakar mikro ekspresi yaitu ada Mas Kirdi Putra, kemudian juga ada Direktur LSI Deni JA yaitu ada Mas Sangko Rudoso Pamungkas, dan juga ada pakar politik yaitu ada Mas Ahmad Khoirul Umam. Pertama saya ingin ke Mas Kirdi dulu yang sudah hadir ke studio kami. Mas Kirdi, tadi malam siapa yang paling megang, siapa yang paling menang di antara ketiga cawapres? Oke, buat saya tadi malam yang kalau dinilai bahwa kemudian bisa mengendalikan diri lebih baik, kemudian tidak melakukan serangan-serangan yang bersifat tidak substantif gitu segala macam, saya akan melihat bahwa ada dua, 01 dan 03 dalam hal ini gitu ya. Tetapi kalau kita bicara respon sentimen dan lain sebagainya, tentu teman-teman yang survei sekarang lebih tahu karena punya sistemnya. Nah, sudah saya sampaikan sebelumnya, sebelum debat bahwa 01 dan 03 ini sebetulnya menurut saya sudah melakukan sebuah back channel communication, jadi serangannya sangat terordinir. Dan kalau ada orang bilang bahwa harusnya nggak gitu dong, ya siapa yang bisa ngelarang gitu, wong apa namanya ini tanda petik pertempuran yang dimana sebetulnya serangan-serangan yang sifatnya non substansial juga harusnya kan tidak dilakukan. Nah kemudian tetapi yang kedua adalah bahwa ternyata banyak sekali gimmick-gimmick, apakah gestur, apakah kemudian kata-kata yang kemudian dilontarkan oleh 1, 2 maupun 3, paling banyak 2, yang kemudian akan digunakan untuk serangan-serangan atau apa namanya promosi kampanye berikutnya setelah debat capres. Karena perang sebenarnya bukan cuma debat. Insentif elektabilitas di debat kan nggak terlalu besar. Tetapi kalau setelahnya, perang sebenarnya kan di sosial media. Itu yang bisa meraih dari kaum menengah yang menonton itu dan masuk ke grassroots di bawah. Jadi kalau buat saya, yang paling bisa memanfaatkan, sebetulnya memanfaatkan ya, itu adalah 01 dan 03 kalau tadi malam. Itu versi Mas Kirdi 01 dan 03. Ditahan dulu Mas, kita menuju ke Mas Khoirul Umam. Mana yang paling unggul pada debat cawapres semalam? 1, 2, atau 3, Mas Umam? Pertimbangannya apa? Ya, kalau mengenai unggul tentu bisa dilihat dari beberapa hal. Apakah dari materi sisi substansi, ataukah dari performa terkait dengan anger management, ataukah terkait dengan kematangan berkomunikasi. Kalau dari sisi substansi sebenarnya tidak ada sesuatu yang cukup menonjol. Karena masing-masing juga memberikan satu basis argumen yang cukup disiplin. Tetapi yang kemudian menjadi cukup mencolok adalah ketika masing-masing mencoba untuk melakukan serangan-serangan. Dan serangan itu sifatnya yang diarahkan secara pribadi bukan hanya dari Gibran, tetapi juga dari Caimin juga sejak awal itu serangannya cukup personal. Mulai dari catatan Mahkamah Konstitusi, kemudian penggunaan baju adat setiap 1 tahun sekali yang seolah secara khusus dialamatkan kepada Pak Jokowi, kemudian terkait dengan komitmen pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Semua itu tampaknya kemudian menjadi beban bagi Gibran untuk mempertanggungjawabkan, seolah kemudian dia di posisi harus mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan Jokowi. Nah, tetapi diakui atau tidak, sebenarnya Gibran memiliki basis materi yang cukup memadai. Dan dia juga sudah menang di fase debat kedua kemarin. Tetapi kita tahu bahwa hanya sekedar untuk mempertontonkan atau menunjukkan kapasitas dan kompetensi terkait dengan substansi, tetapi juga integritas atau karakter kita dalam konteks publik. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan Gibran sebenarnya dengan gimmick mencari-cari jawaban dan lain sebagainya, kemudian menggunakan istilah profesor kepada Pak Mahfud MD yang seolah untuk mendegradasi beliau, itu dalam konteks tertentu rasanya menjadi agak kurang simpatik dan too much. Nah, oleh karena itu inilah yang kemudian agak disayangkan. Gibran sebenarnya dengan bermain tenang, dengan santai, dia bisa mendapatkan poin politik. Tapi dengan gimmick yang barangkali saya tidak tahu apakah dipersiapkan sedemikian rupa, ataukah sebenarnya ini bagian dari improvisasi personal. Akhirnya kemudian poin politik itu tidak bisa dioptimalkan. Yang ada, bahkan percakapan publik di jagat sosial media yang adalah sentimen negatif. Nah, situasi inilah yang kemudian seharusnya bukan sekedar substansi. Debat juga harus mempertontonkan kematangan karakter seseorang sebagai bagian dari ekspresi seorang jiwa kepemimpinan. Nah, oleh karena itu masing-masing seharusnya bisa meletakkan basis takaran serangan secara proporsional. Baik. Bukan kemudian hanya untuk memuaskan diri, memuaskan ego untuk menghantam lawan.
disitulah seninya dalam konteks debat pilpres dan juga debat-debat yang lain. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mas Anggoro dari LSI dan IJA. Kalau dari debat yang kemarin, yang mana yang kira-kira bisa mendapatkan dongkrakan perolehan suara, baik dari 1, 2, ataupun 3? Iya, ini kan sebenarnya bukan debat pertama ya, jadi perlu kita juga melihat juga apakah dampak-dampak debat kali ini, debat sebelumnya dan 2 debat sebelumnya itu juga berdampak signifikan. Menurut saya jawabannya sama antara debat pertama, kedua, ketiga hingga keempat ini. Kalau ditanya siapa yang mendapatkan dampak paling signifikan, kalau saya melihat salah elektoralnya, maka ada matematika penghitungan debat terhadap elektoral itu, Mbak. Yang pertama, seberapa banyak orang yang melihat debat ini. Kemudian dari yang melihat ini, seberapa yang melihat sampai full gitu ya. Kemudian dari yang melihat sampai full itu, kita peras lagi siapa yang mengubah pilihannya. Maka didapati bahwa 2 kali kita melakukan riset, baik debat ini maupun debat sebelumnya maupun debat yang pertama, maka kita lihat bahwa hanya 47% publik yang melihat debat. Sebenarnya ini angka yang cukup baik ya, atau kabar gembira dibandingkan dengan 2019 yang lalu ada peningkatan publik yang menyaksikan debat. Artinya banyak publik yang ingin memilih berdasarkan gagasan, berdasarkan pesan-pesan yang disampaikan langsung oleh pemimpinnya itu semakin bertambah. Tetapi memang hanya 30% saja yang mengikuti debat sampai akhir. Artinya dari 47% itu yang menonton hanya sekitar 13% saja yang menonton utuh gitu. Nah, kemudian dari yang menonton utuh itu, kenapa hanya 13% saja? Karena memang kan publik ini kan semakin kita ini karakternya semakin kesini semakin enggan untuk mengikuti yang terlalu lama begitu. Maunya yang copi-copi saja, yang pendek-pendek saja begitu ya. Nah, dari yang 13% yang menonton sampai full ini, yang bergeser pilihannya pun hanya 18% darinya. Jadi artinya dari debat, dampak elektoralnya kalau kita lihat dari yang menonton sampai full, kemudian dikalikan yang mengubah pilihan, maka sebenarnya dampak dari debat ini sekitar 2-3% saja elektoralnya. Tapi begini, Sehingga kalau Mas ditanya, Anggoro, tapi kan begini, kalau soal bicara debat ini bukan debat hanya berlangsung selama 1 hari, selama beberapa jam saja di situ dampaknya ada, tapi juga tadi disampaikan oleh Mas Kirdi bahwa debat ini mungkin juga ada dampak lainnya, misalkan comot-comotan yang kemudian muncul di berbagai media sosial. Nah, apakah ini juga akan memberikan dampak elektoral kepada masing-masing capres dan cawapres? Tapi nanti dijawab saja berikut. Saya ingin ke Mas Anggo. Mas Anggo menjawab pertanyaan menggantung tadi. Kalau bicara debat ini kan bukan hanya beberapa jam saja ketika berdebat, tapi juga setelah itu ada efek lanjutannya, ada cuplikan-cuplikan yang muncul di sosial media. Nah, apakah ini juga bisa memberikan efek elektoral yang banyak atau ini hanya jadi makanan untuk mereka yang sudah mendukung masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden? Ya, kalau dalam konteks debat ini sekali lagi kan dampaknya minor ya, kalau dari sisi debat saja. Memang pasca debat, kerja-kerja politik yang dimulai dari pesan-pesan dari debat ini sangat bergantung dari mesin para capres-cawapres. Apakah pesan-pesan yang dikeluarkan saat debat ini bisa dijual tanda kutip begitu ya kepada pemilih secara masif atau tidak? Itu pun juga masih memiliki tahap-tahap tertentu karena memang pemilih yang sudah memiliki kecenderungan tertentu ya preferensi ke salah satu calon biasanya tidak akan menerima pesan-pesan dari calon yang lain. Kalau kita lihat survei LSI di Indonesia, pemilih yang belum memutuskan itu tinggal sedikit sekali ya, bahkan di bawah 10%. Artinya pun misalkan pengaruh dari potongan-potongan debat ini dikampanyekan ke seluruh pemilih, ini justru belum tentu berpengaruh signifikan karena selain jumlahnya kecil, pesan-pesan yang diberikan hanya memperkuat satu. Yang pertama, pesan memilih, artinya orang sudah memiliki pilihan. Yang kedua, seringkali untuk menjadi bahan-bahan ejek-ejekan antar pendukung, antar paslon gitu ya, ketika ada yang blunder dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita lihat di sini sekali lagi ada data yang menarik bahwa kalau kemudian pesan itu dimainkan di media sosial, dari survei LSI Indonesia di segmen pemilih media sosial sebenarnya justru malah Prabowo Gibran yang paling banyak di sana pemilihnya. Artinya kalau berdasarkan dampak elektoralnya semakin masif dimainkan di sosial media,
patut diduga juga berdampak positif bagi Prabowo Gibran, meskipun dari beberapa analisator terakhir ya bahwa sentimen negatif pun juga banyak pada Prabowo pada debat sebelumnya gitu ya, Baik, pada Mas Anggo. sosial media. Tetapi sentimen positif atau dibicarakannya pun juga besar gitu. Dan Oke. ini membawa posisi mereka cukup stabil di atas saat ini. Nah, yang kedua, debat ini bagi Gibran ini merupakan punggung keduanya dia untuk mengklarifikasi isu-isu negatif soal anak muda yang tidak berani, ya, yang lemah, yang takut ketika dalam ajang debat, gitu, yang beberapa kali momen sebelumnya itu dilontarkan padanya. Mungkin semangat itulah yang mendasari Gibran cukup agresif kali ini ya. Padahal kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya itu tidak. Ya cukup agresif, tapi tidak seagresif Baik, yang Mas kedua Anggoro. ini. Gibran Nah, cukup pada debat agresif ya, sebelumnya, Mas misalkan Anggoro debat ya? Capres juga demikian, Anies dan Oke. Ganjar pun juga demikian. Mempertahankan posisi yang seperti ini, Mas Anggoro. Saya masuk ke Mas Kirdi sebelum ke Mas Umam. Mas Anggoro ditahan dulu. Mas Anggoro, kita ke Mas Kirdi dulu. Kalau agresivitas ini kira-kira dengan gimmick, ada mungkin ekspresi dari para paslon, dari para cawapres ini bisa nggak diterima oleh publik? Oke, jadi gini, kalau kita bicara diterima oleh publik apa enggak, kita perlu memilah dulu publik yang mana nih. Kalau tadi dibilang bahwa skema menurut Mas Umam tadi bahwa betul bahwa performance itu bisa dilihat dari yang mana, publik sama juga. Publik usia berapa? Kalau kita bicara generasi Z, generasi Alpha, mereka cenderung lebih suka sesuatu yang lebih ekspresif dan argumentatif, ekspresif, dan kemudian bisa menampilkan gimmick-gimmick yang sangat terlihat. Yang dalam hal ini, tadi malam kalau kita lihat ada gerakan dari yang seperti dari ini Mas Gibran, seperti itu, dan kata-kata juga tentang masih cari-cari dan sebagainya, itu bisa jadi ada sesuatu yang menarik. Menarik apa? Perhatian. Masalah positif negatif kita kesampingkan dulu. Kita perlu paham dulu bahwa kalau di dunia sosial media, salah satu yang dilihat adalah tingginya tingkat yang dipercakapkan. Ya, engagement gitu. Jadi masalah dia negatif positif nomor sekian. Gitu. Masalah itu kemudian orang udah terdengar dulu namanya semua dan kemudian orang mulai mencari tahu kah atau misalnya kemudian jadi perdebatan setuju atau tidak. Yang penting itu dulu. Jadi saya sepakat dengan Mas Anggoro tadi bahwa memang bahwa nilai tambah juga benar gitu. Tetapi tanpa melihat positif negatifnya. Pokoknya viral dulu gitu. Viral dulu istilahnya gitu. Dan yang kedua adalah kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia tanda petik pelupa. Orang yang pernah melakukan sesuatu yang buruk sekalipun di masa lalu, itu bisa hilang dengan mudah, dengan cepat. Jadi itu bukan sesuatu yang sifatnya kemudian jadi esensial. Dan yang ketiga, kalau kita bicara tentang apakah ini adalah sesuatu yang sifatnya baik atau buruk, sekali lagi itu sangat tergantung mesin kampanye yang bisa menggerakkan. Sesuatu yang jelek pun bisa dijual, dibuka dari jadi kemudian ada istilah makanya playing victim lah, ada yang bisa dia, oh dia begini karena ini diciptakan macam-macam. Jadi nggak, sekali lagi seperti saya bilang tadi, nggak hanya debatnya itu yang kemudian bermain, setelahnya juga sangat penting. Baik, sekarang saya ingin ke Mas Umam. Mas Umam, kalau kita melihat bahwa setelahnya juga sangat penting, akan seperti apa dampaknya Mas Umam untuk elektabilitas masing-masing pasangan calon ini nantinya ataupun tiket elektoralnya lah keterpilihan mereka? Ya, bagaimanapun dari proses debat, memang masyarakat itu umumnya sudah memiliki iman politik yang cukup kuat. Maka di hampir setiap jajak pendapat dilakukan oleh teman-teman, termasuk oleh Litbang Kompas, di dalam setiap debat, rata-rata angkanya itu 65-70%. Bahwa masyarakat tidak akan berubah pikiran, tidak akan berubah arah preferensi politik mereka. Tetapi di saat yang sama, kita juga harus memahami, misalnya bagi kubu 02 yang memiliki target untuk menang satu putaran, maka sekecil apapun potensi blunder itu harus dihindari. Karena 1%, 2%, 3% itu sangat meaningful. Kita tidak bisa melihat angka 1-3% itu sebagai angka-angka kecil, karena 1% dalam konteks survei itu merepresentasikan sekitar 1,6-2 juta pemilih. Maka kalau misal kemudian 3% itu bisa mencapai sekitar 6-7 juta pemilih. Nah, oleh karena itu kalau misal memungkinkan masing-masing posisi ini, masing-masing capres-cawapres harus berhati-hati. Cukup disiplin saja, disiplin pada konteks momentum dan juga substansi. Kalau misal kemudian serangan juga serangan yang cukup terukur daripada kemudian melakukan serangan-serangan yang justru berakhir menjadi blunder. Yang terpenting begini, Mbak. Ada satu konteks di mana masyarakat kita itu setidaknya dua pilihan. Satu substansi, yang kedua adalah terkait dengan konteks karakter, terkait dengan konteks yang sifatnya soft. Terkait dengan substansi, barangkali masyarakat kita ada sensitivitas yang
tidak merata karena terkait dengan literasi politik yang berbeda. Tetapi terkait dengan gimmick, sopan santun, tindak tanduk, masyarakat kita masih cukup sensitif dengan itu. Nah, maka di dalam konteks ini serangan-serangan itu termasuk serangan dari 01, 02 dan juga 03 harus diletakkan pada basis yang terukur. Kalau misal sudah, maka kemudian infrastruktur pemenangannya akan memiliki keleluasaan untuk mengamplifikasi. Kalau misal amplifikasinya yang diamplifikasi positif, lebih mudah, lebih marketable, maka jangkauan penetrasi kepada market, kepada pasar, dalam konteks ini adalah pemilih, terutama undecided dan juga swing voters akan jauh lebih mudah. Tapi kalau misal kemudian ada concern tertentu terkait dengan tindak tanduk, tata krama, kesopanan, itu bisa saja kemudian menjadi bahan yang justru mendegradasi. Maka dalam konteks momentum yang sangat dekat ini, betul memang masyarakat Indonesia itu short memory, tetapi dalam konteks ini juga sama, bahwa pemilu itu tinggal 3 minggu lagi. Jadi ruang manuvernya juga relatif terbatas. Maka betul-betul di fase yang tersisa ini tidak sebaiknya dihindari betul. Bagaimana kemudian tidak terjadi momentum-momentum yang justru menciptakan blunder dan sesuatu yang kemudian bisa mendegradasi kredibilitas dan juga elektabilitas masing-masing. Saya kira demikian. Dengan sisa waktu yang ada sekitar 3 minggu menuju hari pencoblosan, masyarakat ini nanti akan lebih ingat yang substansi atau yang hanya mencari sensasi dalam ajang debat Cawapres malam. Sesaat lagi kita akan kembali di Kabar Petang pemirsa. Saya langsung ke Mas Anggo, meski tadi dari Mas Anggo mengatakan tidak akan berimbas penuh ketika sudah menonton debat Cawapres dan hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Tapi kata Mas Umam tadi, hati-hati dengan sisa waktu yang ada, kalau ada blunder, kepleset, dampaknya bisa fatal Mas Anggo dan bisa mengubah permainan. Ya betul. Saya sepakat bahwa sebenarnya kan debat ini kan tidak sekedar memenangkan alat, tapi juga memenangkan hati ya. Bukan saja soal gagasan yang disampaikan, dan itu krusial dan penting, tapi juga aneka gestur, gimmick itu juga berpengaruh pada respon publik ya, kepada pada elektoralnya itu. Tapi sekali lagi dalam konteks elektoral beda hitungannya gitu ya. Yang kedua, debat ini kalau dianggap dampaknya signifikan atau tidak, tadi sudah kita sama-sama tahu hitungannya gitu ya, seberapa besar signifikannya. Nah, yang paling penting adalah ketika ada satu atau dua pihak yang melakukan attacking dalam debat, ini sebenarnya hal yang lumrah dalam debat yang tak bisa dihindarkan ya. Dan sekaligus edukasi bagi publik bagaimana dia melihat calon pemimpinnya menyampaikan gagasan. Nah, kalaupun misalnya dalam 1, 2 atau hingga 4 debat ini ada 1, 2 tokoh yang dianggap melakukan attacking, hingga debat keempat ini kita juga bisa mengetahui karena semuanya bisa melakukan attacking itu gitu. Bukan hanya nomor 1, nomor 2, juga nomor 3, semuanya bisa melakukan serupa. Sehingga dampaknya bisa kita duga siapa sih yang paling attacking gitu ya, siapa sih yang paling bertahan. Semuanya memiliki cara attack masing-masing, semuanya memiliki metode defensif masing-masing gitu. Ini yang menurut saya yang penting gitu. Nah, yang tak kalah krusialnya adalah debat ini mempertegas gagasan. Kalau Caimin ini mempertegas gagasan perubahannya, ini yang penting ya, yang gagasan besarnya yang disampaikan ke publik ya. Di satu sisi yang lain Gibran juga ingin menyampaikan gagasan besarnya, keberlanjutan dan perbaikannya. Nah, menariknya adalah bagaimana debat berikutnya nanti yang patut kita duga melihat banyaknya attacking dan gimmick-gimmick, mungkin saja nanti debat kelima atau terakhir nanti akan ada debat gimmick ya, ada perang gimmick juga perang attacking gitu ya. Artinya saling melakukan serangan, sangat mungkin terjadi melihat 4 debat terakhir. Atau justru malah Baik, Mas Anggo. Kalau ingin melihat kemenangan hati gitu ya, mereka dulu tampil soft sama sekali gitu. Oke, baik, kita dapat poinnya. Terakhir Mas Kirdi, sebelum menuju ke Mas Umam, apa yang mungkin perlu menjadi catatan ataupun masukan dari masing-masing capres dan cawapres, meskipun ini mungkin bukan hanya untuk debat saja, tapi sebulan supaya jangan sampai tergelincir.
Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang waktu yang sudah semakin singkat, saya sepakat bahwa terlalu riskan untuk menggunakan gimmick-gimmick yang sifatnya negatif, karena saat itu masih diingat. Nah, kalau gitu sebetulnya yang bisa dilakukan oleh para capres dan cawapres adalah benar-benar menyampaikan substansi yang mereka punya dengan cara gimmick yang positif. Dengan cara gimmick yang santun seperti itu. Tapi ada sayangnya, gimmick santun positif itu tidak terlalu kemudian jadi viral. Orang lebih suka gibah. Jadi kalau kita bicara gibah itu lebih banyak diomongin. Kurang laku gitu, Mas. Kurang laku. Ya, jadi kalau misalnya kita mau melakukan hal tersebut, sudah dipastikan perlu ada sebuah katakanlah dorongan-dorongan, kejadian-kejadian yang kemudian dia menjadi solusinya. Ada misalnya katakanlah ada bencana alam misalnya, jangan sampai amit-amit gitu ya. Tetapi dia kemudian menjadi solusi di situ dan itu akan dikenal orang, diingat orang. Itu yang kita sebut sebagai gestur dan gimmick positif untuk berbagai macam biar diingat orang supaya sampai hari pemilihan yang diingat adalah oh dia baik, oh dia dermawan, oh dia begini. Tapi kalau ditanya, apakah substansi penting? Penting. Untuk apa? Sekali lagi, menengah ke atas. Ke bawah, gimmick tetap menurut saya adalah sebuah senjata yang akan lebih bisa mencapai mereka. Gimmick jadi senjata. Mas Umam, lembaga survei kita tahu bersama bahwa hasilnya mayoritas yang saat ini unggul adalah paslon 02. Tapi mungkin tidak, angkanya berubah secara signifikan menuju hari pencoblosan karena adanya ajang-ajang debat, pamungkas cawapres maupun capres nanti, Mas. Ada perubahan kalau misal terjadi blunder yang sangat fatal dan terjadi strategic miscalculation terkait dengan materi, terkait dengan strategi komunikasi yang digunakan selama debat. Oleh karena itu, di dalam momentum yang sudah sangat ketat ini, akan jauh lebih produktif kalau misal capres-cawapres betul-betul berjalan secara disiplin, berargumen secara disiplin, sehingga kemudian bisa meminimalisir potensi strategic miscalculation dan juga insiden-insiden yang kemudian tidak terduga. Nah, oleh karena itu apa yang tersisa sebenarnya upaya untuk mengoptimalkan basis elektoral yang ada. Nah, kalau misal kemudian memang target satu putaran betul-betul ingin dilakukan oleh 02 misalnya, maka diperlukan yang namanya pukulan akhir. Nah, pukulan akhir itu bukan hanya dalam bentuk materi debat, tetapi juga langkah-langkah termasuk statement dalam bentuk komitmen yang real. Misalnya terkait dengan materi yang semalam, isu pangan. Di hampir semua segmen petani di Jawa, semuanya bicara tentang pupuk. Baik pupuk langka, pupuk harga mahal, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kalau bisa dijelaskan secara clear, memberantas mafia pupuk secara sistematis, itu akan sangat-sangat menjual. Okay. Nah, oleh karena itulah sisi-sisi positif yang harus dilakukan. Kalau misal kemudian tidak, tentu berpotensi terjadi stagnasi dan berpotensi membawa pada putaran kedua. Saya pikir 01 dan 03 akan berusaha mati-matian untuk menahan basis kekuatan 02 untuk bisa masuk di putaran kedua Pilpres. Oke, baik. Terima kasih Mas Khairul Umam sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih juga Mas Anggoro, dan terima kasih Mas Kiri sudah hadir di studio kami.